Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, ketemu lagi kita di acara Boss and Bro Show. Seperti biasa, ada saya Heru Bos Bro Pak Jidan. dan selalu di tengah-tengah kita ada bidadari cantik ya. Bidadari itu bukan mitos ya. Iya. Dan langsung saja perkenalkan dirinya, siapakah gerangan model yang satu ini? Hai, aku Tiara Aureli. Tiara Kirain Aureli. Barbie. Bukan. Baterainya di mana, Pak? Oke. Tiara Aureli. Berarti dia pembalap, Pak. Enggak dong. Itu rally? Enggak. Oh, bukan ya. Kamu foto model ya? Iya, aku model. Sejak kapan jadi foto model? Mungkin sejak tahun 2021. 2001. Oh, sebelum Iya. pandemi ya. Yes. Iya. Sesudah. Sesudah. Tapi kok Ya. bisa ya? Bisa ya? Dari online dulu gitu. Awalnya sih diajakin sih. Wow, ini yang kadang-kadang seru nih. Nah, diajakin dia nggak dulu. sengaja diajakin terus. Terus malah aja. jadi gitu. Terusannya. Malah jadi. Ini juga Papa Jidan juga model ya. Model Ya, apa? model kurung batang. Ada sarung tangan. Dan kita Diajakin online apa gimana ceritanya? Pap. Awalnya tuh ajakin masuk agensi kan. Agensi. Terus? Oh ya, ngomong Terus sebelum itu, kita lanjut, ini kita lagi ada di hotel Sunbridge Hotel di Senayan. Jalan Pemuda, jalan apa namanya, pelajar, tentara pelajar. Pelajar. Iya. Hotel Senayan, deket banget, mau ke Sensi, mau ke PS juga deket. Tapi lah ya. kata orang juga maksudnya kendaraan nyaman gitu dan Nyaman. berisik. Oke, kita lanjut lagi. Masuk agensi, diajak sama teman. Iya, diajak teman. Nah, terus itu Casting tetap apa namanya, dites dulu di itu. sebenarnya sih aku langsung dipoto ya, soalnya katanya wajahnya menjual. Wah, emang body. kalau nanti di zoom nih, tak pada ngejum loh. Menjual Emang unik kan, sih. mukanya Ada unik menjual. tersendiri ya. Oh, ini mukanya menjual, ini mukanya ngeselin. Dia nggak tahan lihat saya ketawa. Nggak tahan, ya. Jadi memang si agensinya sendiri udah wah gitu kayak Instingnya udah bagus. instingnya udah bagus. Iya, terus itu makin lama aku makin Ketagihan. jauh gitu. Oh. Makin jauh terus lepas dari agensi jadi freelance. Oh, akhirnya nggak pakai agensi lagi. Oke. Tapi ada kendala nggak pas freelance ini? Nggak ada deh. Karena Sebenarnya sih kendalanya itu cuman di jarang ada job. memang karena infonya kan aku kurang ya, handle, infonya iya. ya, infonya Tapi kurang. saya baca di artikel di media online, kamu itu bisa jual air bekas mandi kamu. Itu gimana ceritanya itu? Dan idenya dari siapa itu ya? Apa kamu kerja sama PDAM atau gimana? Dan itu dikemas, dibuat Itu gimana? Oh, itu ya. Yang saya baca di media online kan banyak kayak begitu. Kayak gimana itu gimana ceritanya? Jadi tuh awalnya tuh dari cowok mesum kan. Astaga. Terus? Mungkin kayak page doang. Dia tuh pengen cobain Sensasi. air bekas mandi gitu. Oh gitu. Nah, terus itu ya udah nih, tapi aku jual ya gitu kan. Terus oke gitu katanya kan. Nah, dari situ ternyata dia tuh nawarin ke teman-temannya. Kamu jual satu botol itu kemasan botol itu berapa itu? Kalau nggak salah dulu tuh 200 ribuan sudah. Satu botol? Karena Iya. isu gitu ya. Ini aja nggak sampai 50.000 di sebotol. Enggak, bukan yang kayak gini, kecil segini. Yang Mineral. parfum gitu ya, sedikit Iya, parfum. iya, ya. yang itu segini deh. 200 mili lah ya, 250 mili. Itu 250.000. Enggak, tapi awalnya iseng apa? 200-an. 200.000. Ceritanya iseng apa gimana sih? Oh, nggak ngetes itu cowok apa ya? Awalnya sih aku pikir iseng-iseng dia gitu. Iya, apa kayak ngelawak, maksudnya ngejokes lah ya gitu, maksudnya ya udah lah. Gara-gara ada yang nantangin, Pak. Challenge. Oh, gue beli deh air mandinya. Live di sosmed apa gimana ceritanya? Apa DM dia? Dia terima challenge itu live di sosmed apa enggak? Awalnya dia tuh DM doang kan. Nah, dari DM itu kami sering komunikasi Intens terus. lah lama-lamanya. Terus itu makin lama makin berteman, terus itu tiba-tiba dia nawarin. Terus kamu berhasil jual berapa kemasan nih? Kok nggak salah 30 atau 40. Kamu sekarang mandi aja lagi. Mumpung di air hotel ini banyak. Terus kita kemasan lebih gede. Oh, kemasan. Tapi airnya jernih apa? Ada bekas sabun atau gimana gitu enggak? Jernih, air jernih, iya, Oh, jadi jernih. nggak dibilas aja nggak pakai air sabun ya? Aku kan mandi di bathtub. Oh, Jadi aku gini di bathtub. Ambil, Pak. Kalau satu bathtub itu berapa? Nah itu yang ada, saya baca juga ada dapat transferan 500 juta tuh ngapain 500 juta tuh orang gabut banget gitu. Transfer kamu 500 juta gimana ceritanya?
Kasih tahu nggak ya? Disinilah tempatnya belak-belakan. Tapi emang dari mukanya sih Ya, bikin orang minum. penasaran juga sih. Memang unik gitu, punya ciri Dia khas sendiri. saking panasnya Pak, dengan pertanyaan kita, dia meredakan panasnya dengan minum semangka dari hotel Sandwich. Enggak, itu tuh kayak gebetan aku aja. Oh, Cakep bener lagi gitu gebetan PDKT dia. ya. 500 juta PDKT. dikasih. Iya, waktu itu aku lagi beruntung deh. Alhamdulillah. Lagi beruntung. Jackpot. Lagi jackpot. Waktu itu lagi beruntung Pak. Sekarang kita beralih ke kasus yang tidak beruntungnya. Astaga. Karena lagi viral nih, Tiara Aureli ini Aureli. jadi korban dari laki-laki hidung zebra. Belang. Coba kamu ceritakan kronologisnya seperti apa? Nah gini tuh, aku tuh kan hari itu kan lagi dalam masa berduka ya. Oh. Nah, ya ada yang meninggal ya. Nah, jadi hari itu pikiranku tuh lagi kurang ada di tempatnya gitu kan. Ngeblank lah ya. Iya, pokoknya tuh apapun itu aku iyain aja gitu kan. Jadi memang nggak fokus ya lagi. Oke, nggak fokus ya. oke, hari itu aku lagi nggak fokus banget kan. Nah, terus itu tiba-tiba aku dapat DM dari temen. Chat DM, di Instagram. DM di Instagram. Nah, jadi dari DM itu dia nawarin BA sepatu. Oh, brand ambassador. Ya, berapa satu sepatu. Nah, jadi aku iyain aja dong. Karena memang nggak fokus juga, nggak fokus. Berpikir positif, tawarin iya, BA kan lumayan lah ya. Untuk masukan Nah, terus. Terus itu kan teman aku yang nawarin kan selebgram. Cuman aku nggak mau sebut namanya, selebgram. Nah, terus itu berpindah alih ke WhatsApp. Nah, dari Lanjut WhatsApp ya, itu, lanjut ya. iya dari WhatsApp itu sih kayak biasa aja gitu, kayak nanyain Standar lah ya. kamu tuh kelihatannya apa aja beb, kalau apa gitu kan. Tapi makin lama dia tuh maksa kenalin aku ke cowok. Nah, dengan cewek orang ini. nah ini cewek pertama kan. Ini cewek Pak. Lihat Ya, kelanjutannya. iya akunnya cewek kan. Nah, terus itu aku mikirnya masih ya oke Positif ya aja. Positif lah ya. ya, cuman aku ngomongnya iya ya next ya aku masih sibuk. Karena aku mikirnya ya cuman kayak kenalan biasa gitu. Tapi ternyata temen aku itu dia bilang mau nggak pacaran? Dia itu pernah ketemu kamu nggak sengaja. Oh. Nah jadi aku tuh mikirnya kalau dia pernah ketemu ya udah nggak apa-apa. Ya namanya juga cewek tinggal sendirian dekat Jakarta kan. Terus itu apalagi si cewek ini nawarin kalau pacaran sama dia ntar dia kasih per bulan gitu. Dijamin lah ya. Iya, dijamin fasilitas. dijamin. Beda tapi bukan tapera ya, bukan. Iya. Dijamin. Ya, Terus ya aku jujur aja kan aku pasti tertarik Langsung ngeblink dong. dulu, iya, Pasti iming-iming tertarik. lah ya. Iya, diiming-iming. Apalagi yang ngomong adalah selebgram yang kamu kenal, Iya. yang ngecomblangin kan. Nah, tapi waktu aku pikir misalnya aku pacaran tapi dia ngomongnya tapi ini cowoknya kayak lebih apa sih? Ngekang. Oh, posesif nah, ya. Iya, posesif. Oke. Aku tuh kayak masih mikir-mikir dulu nanti ya beb, nanti. Nah, tapi Dia belum bisa berpikir jernih saat itu ya, masih tapi karena apa sih namanya? didesek terus kali. Iya, desek terus. Sama si ceweknya ini nih. Terus aku juga udah janji nggak enak kan. Oh. Nah, terus Itu itu nggak enakan ya Bapak ya? Ah. terus itu akhirnya aku ketemu deh sama cowok itu Di kawasan? di Mall Depok. Oh, di Mall Depok. Depok. Nah, waktu aku ketemu itu ya awalnya sih baik-baik aja sih, baik-baik. Semua tampak normal. Iya, semua tampak normal. Biasa saja. Semua tampak normal. Semua biasa tampak normal. biasa. Peres. Semua Iya, dibikin romantis. Karena pun Kan kesan pertama. Iya. Ya, kesan pertama. karena dari tampangnya itu kayak tampang melas gitu, kayak tampang Innocent loh ya. iya kayak tampang melas gitu Kak. Nah, terus itu jadi kan aku kan mikirnya mana mungkin orang jahat nih kayak gini tampangnya gini. Mukanya muka permohonan gitu ya. Iya. Melas gitu ya. Muka bajingan gitu ya. Nah, terus. Nah, jadi dia itu nawarin kan, kamu mau nggak pacaran sama aku? Dia ngomong kan. Terus aku bilang, oke aja mah aku lihat aja ke depannya gimana, aku ngomong gitu. Jalanin dulu gitu. Iya, jalanin aja dulu. Nah, jadi gini, jadi dia itu mancingnya itu, ya udah ini aku beliin iPhone 15 ya. Ai, pancingannya dong.
Kakak pula nih rupanya. Terus. Nah, jadi dari iPhone 15 itu dia minta handphone aku, jadi kayak tukaran nomor. Oh, karena posesif alasannya. Iya. Kamu tidak boleh. Karena alasannya selingkuh, itu, gitu. cowok ini posesif dan aku pun tahu dia posesif dari temanku yang Selebgram itu. selebgram itu. Iya, Terus iya, aku iya. bilang, oh oke aja gitu. Nah tapi apa ya? Tapi ternyata aku kan cuma ngasih pin doang tuh, pin. Tapi ternyata dia lihat catatan aku, catatan kata sandi WhatsApp, kata sandi Instagram. Karena emang Dan Gmail. semua akunnya belum dihapus ya, belum di reset Belum handphone yang sempet lama. kamu Dia hapus mintanya semua. gitu ya. Iya, dia mintanya Ini langsung handphone kamu gitu. sini, aku pegang nih, tukerin sama iPhone 15. Iya. Datanya diambil, dimanfaatin datanya. Iya, itu aku bingung bodoh banget tuh. Gitu. Tapi memang Jujur aku maaf, bodoh banget, memang jadi goblok. buat pelajaran buat Lugu teman-teman banget. yang lain ya. Jadi memang pelajaran buat teman-teman Nah, gitu. tapi kan, udah aku balik lah ke rumah, Ke rumah. tanpa rasa curiga. Masih agak curiga sih. Ya khawatir juga sedikit mah ya. Iya, khawatir kan. Nah, terus itu Baru kenal gitu ya. Terus itu kan aku chattingin temen aku Si yang yang selebgram ini? selebgram ini bilang, udah nggak apa-apa beb, aman, aku kenal lama kok sama dia orangnya Tapi baik. kamu nggak pernah komunikasi telepon atau video call dengan teman kamu yang selebgram kan? Nggak Cuma pernah, chat aja kan? karena karena aku kenal dia gitu. Udah lama kenal. Karena aku mikirnya jadi Nggak teman mungkin aku dong. nggak mungkin nipu dong ya nggak. Dong. Tapi Pak, nah, Berarti komplotan dong. enggak Pak. Oke, udah. Seru nih, oke. Udah dari situ aku mulai buka WhatsApp. WhatsApp sih aku nggak buka karena aku tahu WhatsApp aku di situ. Nah, jadi Oh nggak ditarik ya, nggak double ini, Belum dia pindahin. belum dipindahin. ada aku doublein pakai sandi WhatsApp. Nah, cuman kan kartunya di situ. Oh nomor sih diambil. Bener. Terus. Nah, terus itu aku buka Instagram aku nih. Nah, dari situ Instagram aku nggak bisa dibuka. Kartu sandinya salah. Jadi Dibajak. Dibajak. Bisa melanggar undang-undang ITE. Iya. Menguasai yang bukan miliknya akunnya ya. Gitu. Terus. Nah, oke. Waktu dibajak itu aku mulai panik tuh. Tapi aku masih chat sama temanku. Nah, dibalas temanku masih kayak Masih normal lah ya. nenangin kan, masih udah beb nggak apa-apa, aman kok, aman gitu. Aku juga ya udah mungkin aku yang panik doang kan. Terus. Nah, tapi setelah 2 hari kemudian itu besoknya temen aku tuh pas aku chattingan tuh nggak balas lagi. Dia telepon nggak dibalas. Nggak balas, Nah, situ aku mulai panik banget. Nah, jadi aku buat Instagram fake. Nah, aku itu ngechatin temen deket aku dengan apa sih? Dengan panggilan akrab. Jadi temanku langsung balas karena dia tuh tahu lah ya, tahu siapa nih orang. Ini biasa bahasanya kamu Bahasanya ya. biasa. Oke, bener. nah terus dari situ aku mintain nomor teman-temanku yang lain. Nah, dari situ aku teleponin teman-temanku yang lain kan. Aku ngomong kalau HP ku diambil orang, nomor di Instagram aku juga diambil gitu kan. Kamu nggak langsung hubungi si pelaku itu? Kita sebut Aku aja hubungin inisialnya. tapi Inisialnya apa? Nggak diangkat. diblokir. Oh, inisialnya apa? PS. Oke, PS ya. PS 5 apa PS 6? Nah, aku itu juga sempat ada tindakan ke polisi. Oh, dilaporin. Iya, aku laporin kan atas kasus pencurian dan pembajakan. Tapi sama polisi kan aku laporinnya di Polsek Setiabudi. SD. Di Nah. Jakarta Selatan. Nah, tapi polisi nanya kan, Kejadiannya. kejadiannya di mana? Kejadiannya di Depok. Cuman untuk lacak iPhone kayak gitu, adanya di Polres Depok. Dan hari itu, yang ada wewenangnya di sana. iya hari itu pas banget tanggal merah, tutup. Nah, jadi dari situ aku hubungin teman-temanku. Nah, temanku juga saling nyalahin aku gitu. Kamu kok bodoh banget sih? Iya, jadi dibego-begoin jadi. Iya, dibego-begoin. Orang lagi kesusahan, lagi pusing bodoh-bodohin. Ya pokoknya ada yang Tapi ada kasih solusi tuh. ada juga ngasih solusi, ada yang mau bantuin, macam-macam lah kan gitu kan. Banyak teman. Nah, terus itu dari situ ada salah satu temanku yang pengen banget bantuin gitu karena dia mikir ini tuh kok
janggal banget, janggal kan. Nah dari situ kami bikin grup. Ternyata dari situ korbannya tuh banyak banget. Astaga. Ternyata. Nah dari Gerah. Terus? apa namanya? Nah ternyata handphone aku ini dipakai kan WhatsApp-nya tuh. Kan dia ada nengok note aku. Kalau soalnya aku pelupa kan, aku taruhin note-note yang penting di note. Kode-kode penting di note. Nah, dia buka tuh semua. Emang Jadi dia DM selebgram karena selebgram itu pasti kalau selebgram lain DM pasti bales. Iya. Nah, satu dia DM profesi. selebgram. Benar-benar. Ngechat-ngechatin temenku, ngajak ketemuan pakai atas nama aku. Sampai ada korban lah, cuma aku nggak sebutin. Nah, yang teman kamu itu handphonenya ternyata bukan teman kamu yang. Nah ternyata siapa sih Selebgram yang dulu comblang. temen aku yang coba comblangin aku ini ternyata handphonenya juga diambil sama dia. Modusnya sama. Modusnya sama gitu. Jadi dia tuh pakai handphone si itu buat ngubungin aku. Tapi dia bahasanya bahasa teman kamu itu ya, bahasa. Iya bahasanya temen aku. Berarti chat yang lama belum kehapus sama dia berarti ya. Iya, makanya dia Ya, jadi tahu makanya dia tahu bahasanya kan memang nggak gaya bahasa orang beda-beda, makanya kan begitu dia pakai akun baru, oh ini bahasanya si Tiara nih, yakin gitu. Nah itu juga kamu yakin begitu ya? Kamu bahasanya si iya. dia nih. Nah, jadi itu ternyata korbannya itu udah hampir 10 tahun sih. 10 tahun. Iya, awalnya itu aku dapat korban paling lama 6 tahun. 6 tahun. Cuman ternyata sudah viral ini ternyata korbannya ada yang dari 10 tahun, dari 2014. 2014 sekarang 2024. 24. 10 tahun. Nah itu kamu tahu ternyata itu yang comblangin kamu itu ternyata handphonenya Handphonenya dipakai dicuri. sama si pelaku si PS. Nah ini kan kami bikin grup tuh, grup teman-teman aku buat bantuin aku nyari si PS ini. Nah ternyata aku ada ngasih tahu nih, aku kenalnya dari sini. Nah terus itu ternyata temanku ada yang kenal, dia datangin rumahnya si PS. enggak Yang itu yang comblang itu. yang comblang itu. Nah ternyata comblang itu juga ngomong, Gue juga ketipu. gue juga ketipu, kata Gua juga gitu. ketipu. 11-12 gitu ya. Bukan doang. Jadi lu kumpul nangis bareng dong tuh. Jadi Kan, tapi kan udah mulai titik terang, oh si orangnya sama nih gitu. Jadi ini orangnya sama. Nah jadi dia dimasukin ke grup. Ya, jadi tuh kami bikin grup korban. Grup korban. Masukannya Papa Jidan sekali. Nah ternyata banyak korbannya. ternyata waktu itu dia ada pacaran sama cewek 6 bulan. 6 bulan. Nah tapi dia juga ada pacaran sama cewek lain 3 bulan. Bahaya. Nah jadi Bahaya, pemain. jual Player dong, player. jadi aku dapat informasi fotonya, plat mobilnya dari si cewek yang 6 bulan ini. Oke. Nah dari situ, terus itu pokoknya tuh aku udah pusing banget kan, soalnya dia juga udah dia juga udah mulai makan banyak korban dari handphone aku. Tambah lagi teman-teman aku yang coba jebak dia nggak bisa karena dia tuh udah Lihai banget ya, dia udah tahu. iya Kayak buaya dikadalin, nggak kena. dia itu kayak udah tahu ini jebakan nih Modusnya gitu. begitu. Tambah lagi kan IG aku pakai hacker tuh buat balikin. Bisa berhasil. Bisa. Oh, bagus lah. Banget, kenalin nanti sama hackernya ya. Terus. Jadi semua akun udah balik ke Tiara sendiri ya? Udah. Handphone juga udah kok. Nomor juga udah diblokir Udah. segala macam. Nah, ceritanya sampai itu dia kejebak bisa kamu tangkap itu gimana ceritanya? Nah gini, waktu malam ulang tahun aku itu ya. Nah waktu itu aku lagi ulang tahun malamnya Ulang tahun ke 21. beda 2 tahun sama Om. Iyalah. Gue masih 15. Gimana? Apa tuh? Masih ulang tahun, diundang. Waktu ulang tahun aku tuh pusing banget kan handphone aku sama dia tuh. Waktu malam ulang tahun itu. Nah, aku tuh mikirin orang tuaku ngucapinnya gimana ya, temen-temenku ngucapinnya gimana ya gitu. Kan. Nah, sampai pas aku pulang ternyata temenku yang aku DM ini, ingat nggak? Yang aku bilang aku DM temenku pakai bahasa akrab. Oh iya. Iya. Dia ada di apartemen. Tadi pada clue-nya di situ tadi ya, bahasa akrab itu dia jadi itu pertanyaan buat kuis. Enggak, karena memang begitu bahasa lo sudah tahu sama bahasa temen lo nih, begitu ada yang pakai orang lain, beda. Kayak gue sama adik gue, oh ini bukan bahasa adik gue nih, bininya nggak tahu ya. Nah, Ya gitu udahlah, kan. sampai ke temen itu akhirnya ngundang dia.
ternyata teman aku itu kayaknya dia mulai perhatiin aku. Soalnya aku juga orangnya juga kalau ada masalah juga jarang cerita gitu. Oh, Nah, tim sedih. Iya, aku tuh itu. Sama kayak Papa Jiro juga kalau ada masalah dia nggak pernah cerita. Chat doang. Paling ngacak-ngacak oli diaduk-aduk. Terus. Nah, jadi orang itu malam itu ngasih kejutan ulang tahun kan sama aku berdua aku surprise kan. Nah, jadi tuh aku tuh jadi waktu sebelum tiup lilin aku make wish. Semoga aja ada titik terang buat orang ini ketangkep. Benar-benar. Nah, tapi yang benar aja loh, sekitaran 1 jam itu tiba-tiba teman aku selebgram juga ngechat. Ini si PS ini ngajakin ketemuan gimana? Oh, korban baru. Di Depok pula. Korban baru. Depok pula ketemunya. Iya. Karena gara-gara dari grup korban itu ya, grup korban. Enggak sih, aku si yang ini kan, Yang mau ketemuan ini. yang mau ketemuan ini kan nggak ada di grup. Oh, Dia berani juga loh Nata. Dari tadi dia nggak berani, takut ketawa ngeliat muka lu. korban. Udah, terus itu kemudian. Tapi informasi yang dia kirim akhirnya nyebar dan berguna buat yang lain. Jadi Iya, nah terus itu kemudian dia tuh nawarin sini aku bantuin jebakin, kita ketemuan tapi aku nggak datang, tapi kamu yang ketemuan gitu. Oh, oke. Nah, jadi aku ngabarin ke grup yang mau bantu aku, Oke. grup-grup yang aku tahu bakalan bantu aku gitu kan. Nah, terus itu kami jebak dia di Mall Depok. Mall Depok. Salah satu mall di Depok lah ya. Nah, terus? Tapi aku nggak mau ceritain rincinya karena aku lagi buat project baru. Project baru. Jadi nggak boleh saya rinci gitu. Dilihat proyeknya dia apa, spillnya dari situ ya. Iya benar. Projectnya. Proyeknya apa, spillnya dari situ. Terus Oke. Tiara mulai seru nih. Apa ketangkap akhirnya dia? Akhirnya ketangkap rame-rame karena kan Oh, di aku video yang viral itu masuk Iya, aku infotainment. videoin. Bawa polisi. awalnya nggak bawa polisi. Aku itu Satpam setempat aja ya. sapam setempat sama warga-warga mall situ yang nangkepin. Bukan warga mall, pengunjung. Pengunjung ya. Sama emang yang datang selebgram semua rata-rata ya teman-temannya Tiara kan? Iya teman-teman aku tapi bukan yang selebgram juga sih. Banyak lah teman yang Dari entertain lah ya. Oke, terus itu dari Digerobok, kayak digerobok. Dari sapam itu dibuat laporan. Nah, dari situ kan ke Oke. polsek terdekat dari mall Ya, itu ya. pokoknya Polsek itu- terdekat dari mall pokoknya itu. dari- Dari security kan lapor dong ke polisi dong. dibawa Karena memang ya. dibawa ke polisi dong. Baiklah, tuh security-nya ya ngantri. Nah, Sampai di kantor polsek itu. sampai di kantor polsek itu dia hanya dimintain surat Keterangan. keterangan bahwa si pelaku tidak akan berbuat seperti itu lagi. Oh, tidak mengulangi perbuatannya. Cuma Dan dia segitu doang prosesnya. dilepas. Iya. Jadi nggak di BAP ya? Enggak dia Nggak di BAP. Kalau Cuman memang bukti-bukti apa minta bukti gara-gara nggak ada bukti? buktinya sih hari itu kayaknya nggak ada diminta deh. Oh, jadi memang Jadi dimintain kamu keterangan doang. Iya, keterangan doang. Dimintain keterangan doang. Wajib lapor juga enggak? Wajib lapor juga enggak. Oke. Nah pokoknya jadi Perdamaian hari itu. perdamaian. Selesai lah kasusnya. Tapi ternyata dari situ aku baca-baca DM ada yang kena kasus dia. Apa sih? Ada yang korban dia juga selanjutnya. Ternyata dia juga masih berbuat hal yang sama gitu. Oh, mengulangi Dengan perbuatan yang sama. modus yang sama Iya, ya. sama. Modus yang sama. Nah apa sih modusnya itu kan beda-beda tuh. Oh gitu. Sama aku kan HP aku diambil buat Iya, buat dia ada colong datanya dong. Nah, semuanya. tapi ada juga modusnya itu dia tuh manggil cewek ke hotel. Nah, terus itu dia itu kayak pinjam handphonenya buat ngambil Gojek. Nah, jadi Oh, di cloning sama GoFood, pesan GoFood. Nah, waktu turun Jadi dia pesan pesan makanan GoFood online gitu GoFood. dari HP si cewek itu. Dari HP si cewek. Nah, dia mau ngambil ke bawah gitu kan? Iya, sini handphonenya aku bawa untuk hubungin hilang. si Grabnya terus hilang gitu. Ada kan dia itu kayak dekat sama cewek. Nah, cewek itu pakai emas, pakai Mas. emas, pakai pokoknya lengkap Perhiasan, deh, perhiasan perhiasan. dah. Nah, dia tuh bilang, "Udah sini emasnya, aku ganti berlian." Wih. Kan dah. Nurut aja, nurut. Iya, nah kasihlah. Ya kayak dihipnotis Jadi jadi. hipnotis. Iya kan, aku juga hari itu juga aku bingung. Pas pulang juga aku kepikiran kenapa sih aku langsung Kasih ngasih handphone gue ya. gitu. Enggak, waktu saat itu kayak dihipnotis juga berarti. Ngasih aja gitu. Sini handphone kamu nih, gimana sama ya? iPhone 15 gitu. Pokoknya
pokoknya hari itu waktu dia ngomong apapun aku langsung iya gitu. Iya gitu. Juga berarti dia ada juga. Ya berarti ada sesuatu. Udah dari situ ternyata emasnya diambil, handphonenya diambil, uang tunai 20 juta diambil. Itu korban yang lain tuh. Kamu kenal sama korban yang itu? Kenal. Kenal. Aku Ya, udah kenalnya bikin laporan? waktu udah ada kasus ini sih. Hah? Udah laporan dia ke polisi. Dia mau laporan tapi malu. Oh. Malu karena dia juga bingung nih karena satu sisi emas dia nyerahin. Kalau uang tunai emang dicuri gitu. Oh, Udah nah itu udah dompetnya. kan ya pencurian ada tuh pasal itu sama dia hipnotis kayaknya Hipnotis. kan. Kayak hipnotis orang. Iya, terus itu ternyata pas aku lihat korban-korbannya juga dari 2014 Emang begitu. dia itu suka nyamar jadi kayak Agency. agensi-agensi kan, terus itu nawarin ke SPG biar kontraknya diperpanjang tapi dipakai. Oh. Gitu kan? Paham ya, dewasa. Nah ternyata Panas. abis kasusnya viral kan aku kan banyak dapat laporan tuh, ternyata ada teman kampusnya yang bilang bahwa dia tuh keluar dari kampus juga bermasalah gara-gara cewek. Oh, anak kuliah. Kan masih muda dong, Tiara. Enggak, dulunya. Kan sekarang udah dia punya anak punya istri, Pak. Punya anak kedua, Oh, gitu. punya istri gitu. Dan bahkan dia kadang mau ini ya ada seolah-olah dia Masih istrinya begitu. itu padahal dia yang pakai handphonenya gitu ya. Iya, kadang juga dia itu pakai nomor istrinya gitu. Jadi seakan-akan istrinya yang ngechat, nah ngakunya admin, padahal dia sendiri gitu. Itu orangnya satu, Pak. Gitu. Jadi orangnya satu tapi handphonenya banyak banget. Gitu. Nah, langkah apa lagi yang kamu mau lakukan setelah ini udah Itu viral? ntar dulu ya ada. Terus itu apa namanya? Apa ya tadi aku lupa. Kamu mau akan buat laporan kembali sekarang karena waktu itu aku nggak pakai pengacara, sekarang saya pakai penasihat hukum. Bentar guys, aku mau cerita tentang dia dulu. Ya, oke. Silakan. Oke. Nah, jadi tuh gini. Kalau menurut aku ya, dia itu kayak mau nunjukin diri dia tuh hebat gitu ke orang gitu. Lihai lah ya. Lihai gitu. Oke. Gitu. Jadi sih menurut aku lagi berurusan sama orang gila sih. Sama Psikopat ya. psikopat yang jiwanya sakit gitu. Terus Karena kan korbannya kan bukan 1, 2, 3, puluhan, ratusan bahkan kalau dari 10 tahun. ya mungkin ada baru pas viral ini banyak yang hubungi kamu ya. Bu? Iya, banyak yang ngubungin ngomong gitu kan. Nah tapi tapi aku sedihnya tuh kenapa sih sampai sekarang belum ditangkap gitu. Belum diproses ya. Ya, Padahal kan dia tuh udah merugikan banyak orang itu ya. merugikan, bahaya banget kan. Apalagi kan kayak gitu kan. Terus korbannya juga udah banyak banget. Tapi karena kurangnya bukti, dia masih bisa lolos gitu. Oke, terus langkah apa yang akan kamu ambil sekarang? Menurut aku sih kayaknya hukum deh. Aku juga mau jumpa pengacara, terus mau buat laporan balik sih kalau bisa. Oh, laporan lagi ya. Iya, aku mau buat laporan lagi. Berarti minta dikait ulang. jadi, PK ya. PK. Laporan ya, dibikin laporan ulang dengan bukti-bukti lebih lengkap dan membawa Korbannya juga pengacara. banyak. Iya, pengacara. sih. Penasihat hukum istilahnya. Mudah-mudahan sih korban yang lain juga ikut bersaksi. Iya. Ya gimana Biar kuat ya. soalnya orangnya juga kayak gitu nggak boleh dilepas kan. Bener. Oke. Kan ngerugikan, masalahnya ngerugiin nama baik orang juga. Iya, nama Ngerugiin baik materi orang. segala macam. Karena materi- dia itu materinya. gini, dia itu hari itu kan pakai handphone aku, ada korban tuh dari HP aku. Oh, iya. Nah, Karena mengakunya kamu kan? mengakunya aku, korban itu minta ganti rugi ke aku. Oh, ganti rugi. Iya. Berapa? Ganti rugi. Ruginya berapa? Ya, hampir 10 juta lah gitu iya. hampir. Itu dia masalahnya, ngerugiin orang lain. Ngerugiin, Mudah-mudahan prosesnya segera kan. diproses. Udah dapat 2 pasal, Pak. Dia pernah dihack, ya kan, akunnya, dan dia akhirnya ganti rugi karena temennya itu merasa Dia yang ini itu nipu. dia, padahal mah dia nggak Iya, menghubungi admin akhirnya pakai untuk handphone bertemu dia dengan si masalahnya. PS itu. Dan Dan pelajaran juga sih buat yang lain, kalau memang kasus seperti itu buru-buru klarifikasi bahwa nomor kalian sudah dibajak segala macam. Iya. Sempat klarifikasi enggak, Tiara? Aku sempat sih, tapi kan ya Cuma gitu doang, Enggak, kita sekilas doang korban, kali jatuh korban ya. iya, tapi kan orang kan Selihai itu loh dia lo. tapi kan orang kan kadang masa sih emang iya emang gitu. Nah, tapi setelah aku tangkap, aku videoin, temanku baru pada percaya. Oh iya, emang bener Emang bajak. orang
yang paling menyedihkan, korban dia itu udah dinikahin, besoknya dia lari bawa kabur semua harta benda korban. Senilai? Itu aku nggak bisa bilang, ya mungkin ada puluhan juta. Jadi memang yang dia incar memang orang-orang yang memang mandiri juga ya, orang memang maksudnya orang yang memang hidup sendiri juga dia. Terus dia Iya, tetap pokoknya ini. korban tuh cewek-cewek yang punya uang deh. Makanya dia Memang. Kayak gitu menurut saya. Oke, jadi sekarang intinya Ah, kamu akan mengambil langkah hukum Ya, dengan menggandeng pengacara. aku akan mengambil langkah hukum dengan menggandeng pengacara Iya, iya. dan membuat laporan. Ya. Ya. Oke, Bro and Sis, kayaknya sampai di sini dulu belakangnya. Nanti Tiara ada Aura. lagi di programnya beliau nih buat Tiara ada di mana? Ya. Cari tahu aja. Kita tunggu nanti podcast berikutnya, perkembangan berikutnya. Iya, Ini iya. tetap di channel kita aja. Dan kita mau pamit mundur. Sebelum kita pamit, kita mau ucapin terima kasih sama hotel yang telah memberikan tempat kepada kita untuk syuting. Yaitu Hotel Sunbreeze di daerah Hotel Senayan. Senayan. Ya, Jakarta. Sama Oli Grand, performa maksimal, mesin lebih handal. Ganti oli itu. Udah dan menyenangkan bukan? Akhirnya Tiara. saya Heru Bos Bro. Saya Papa Zidan. Dan Tiara Aureli. Tiara Aureli. pamit mundur. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sukses ya Tiara ya. Terima Saya- kasih. Sehat selalu, Tiara. Oke. Ganti oli itu mudah dan menyenangkan bukan? Hai.